Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 10 alasan kenapa Anda harus terus menghafal meskipun sulit dilakukan. Alasan pertama, sesungguhnya satu huruf Al-Quran akan berbuah satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Orang-orang yang sulit menghafal akan mendapatkan 2 kebaikan. Itu artinya mendapatkan 20 pahala. Jika menghafalkan ayat yang sulit, bisa dibayangkan berapa banyak pahala yang akan diraih. Belum lagi jika kita mengulang-ulang setiap hari. Alasan kedua, Al-Quran sejatinya adalah sebuah kebaikan. Jika kita sulit menghafalnya, itu artinya kita berlama-lama berada dalam kebaikan. Jika terus dilakukan, maka hari-hari kita akan diiringi dengan kebaikan-kebaikan. Bukankah niat kita menghafal untuk mendapatkan kebaikan? Alasan ketiga, saat kita bersungguh-sungguh menghafal Al-Quran, otomatis kita memiliki niat yang kuat. Para sahabat Rasulullah SAW yang meninggal pada tragedi Sumur Maunah disebut oleh beliau sebagai qori atau hafidh Al-Quran. Padahal saat itu Al-Quran belum turun seluruhnya. Oleh karena itu kita akan tetap dikatakan sebagai seorang hafidh Al-Quran selama kita istiqomah melakukan hafalan tersebut. Dan ketahuilah bahwa julukan hafidh yang sejati adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, bukan julukan yang diberikan oleh manusia. Alasan keempat, melakukan aktivitas menghafal Al-Quran laksana berada di sebuah taman bunga. Jangan tergesa-gesa untuk keluar dari taman tersebut. Nikmatilah dan syukuri kita diberikan kesempatan untuk mencicipi indahnya taman Al-Quran. Alasan kelima, dengan berlama-lama menghafal Al-Quran meskipun sulit masuk dalam pikiran, setidaknya anggota badan kita yang lain terhindar dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita dan seluruh anggota badan terhindar dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap berada dalam kebaikan Al-Quran. Alasan keenam, kemuliaan seseorang akan didapatkan ketika menyentuh Al-Quran. Ketentraman batin, ketenangan hati akan didapatkan ketika memandang ayat-ayatnya. Maka bersyukurlah ketika kita berlama-lama menghafalkan Al-Quran. Maka kita akan mendapatkan kemuliaan dan ketenangan hati yang tidak bisa didapatkan bagi mereka yang tidak memiliki waktu. Alasan ketujuh, kehidupan yang kita jalani sehari-hari berpotensi mendapatkan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Ketika kita menghafal Al-Quran dan tidak lancar-lancar, boleh jadi ini menjadi kafarat atas dosa-dosa kita. Alasan kedelapan, jika kita tidak hafal suatu ayat, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menangguhkannya hingga kita layak untuk dicintainya. Dan Allah ingin kita mendapatkan lebih banyak kebaikan dari ayat tersebut. Maka bersyukurlah ketika kita menghafal dan tidak hafal-hafal. Alasan kesembilan, proses menghafal yang tak hafal-hafal akan membuat badan dan pikiran kita lelah. Akan tetapi yakinlah, lelah yang kita dapatkan akan dinilai sebagai amal soleh di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan yang ke-10, jika menghafal namun tetap susah, itu pertanda kita tengah berada di depan pintu hidayah. Semakin berat perjuangan, maka semakin jauh kita dari nafsu diri, dan ikhlas akan mendekati, serta mujahadah yang sejati akan terpatri. Tetap semangat menghafal Al-Quran,
karena akan ada sesuatu yang indah di balik kesusahannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan cintanya kepada kita ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam menghafal Al-Qur'an. Mudah-mudahan susahnya kita menghafal di dunia akan berbuah kebaikan dan manisnya pahala yang akan kita petik di akhirat nanti. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.